Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Iriandini dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang keterbatasan air di perkotaan dengan beranggotakan Christian Arsel, Muhammad Febi. Kami akan menjelaskan tentang pengertian air bersih, potensi air di Indonesia, kesimpulan penyebab kelangkaan air bersih di perkotaan, dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan air bersih di perkotaan. Oke, next. Yang pertama ada pengertian air bersih. Air merupakan suatu molekul yang mengandung 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang berikatan secara kovalen. Di dalam organisme, air merupakan komponen terbesar. Air tidak hanya berperan penting dalam internal tubuh organisme, tetapi juga mempunyai peran penting di dalam lingkungan. Menurut Solomon 2011, air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari, termasuk diantaranya adalah sanitasi. Potensi air di Indonesia. Potensi air tanah sebagai salah satu sumber pasokan air di Indonesia mencapai sekitar 100 miliar dan terbesar di seluruh daratan Indonesia. Potensi yang cukup melimpah tersebut dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai masyarakat. Dalam hal ini, Badan Geologi sebagai instansi pusat memiliki peran penting untuk pelaksanaan pendayagunaan air tanah, yaitu melakukan penelitian, penyelidikan, rekayasa teknologi, dan rancang bangun, dan pemetaan tematik air tanah. Keberhasilan pelaksanaan pendayagunaan air tanah sangat ditentukan oleh keterpaduan dan koordinasi dari para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia. Yang pertama ada perilaku manusia, penggundulan hutan, global warming, dan manajemen pengelola air yang kurang baik. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan air bersih di perkotaan. Yang pertama ada kelaparan merajalela, yang kedua ada menurunnya standar kehidupan, yang ketiga hilangnya lahan basah, yang keempat kerusakan ekosistem, yang kelima penyakit mulai bermunculan. Kesimpulan, air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air di dunia ini begitu melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan air minum sangatlah sedikit. Dari total jumlah air yang ada, hanya 5% yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih itu dari hari ke hari. Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum, sehingga ketersediaan air bersih pun semakin berkurang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.